God Lovers, percaya bahwa pada saat kita masuk hadirat Tuhan dengan puji-pujian kepada Tuhan, maka kita akan merasakan jamahan Tuhan pagi hari ini. Mari alami hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami rasakan hadirat-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
Salam God lovers dimanapun saudara berada. Kembali lagi bersama saya untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Tema pada kesempatan kita kali ini adalah pesan Natal untuk umat percaya. Saudaraku terkasih, ya, di dalam setiap kejadian atau momen tertentu pasti ada pesan dan pelajaran yang kita bisa ambil. Setuju nggak? Ya dong, ya. Begitu pula dengan satu kejadian penting yang kita rayakan setiap tahunnya, yaitu Natal. Ini adalah momen besar bagi orang Kristiani, saudara. Saudaraku terkasih, ya. Saya mau tanya dulu saudara di rumah, ya. Mengapa kita harus merayakan Natal? Ya, jawabannya benar, ya. Karena Tuhan Yesus masih hidup. Natal artinya kelahiran, ya. Nah, kalau orang masih hidup, maka ya sepatutnya kita rayakan ulang tahun, begitu ya. Kalau sudah mati, nah baru kita bingung ngerayainnya gimana, ya. Oke, lanjut. Saudaraku terkasih, ya. Ini adalah momen besar bagi orang Kristen di seluruh dunia, ya, Natal ini. Gereja-gereja sibuk mempersiapkan acara Natal. Tempat perbelanjaan mulai diisi dengan ornamen-ornamen Natal. Sepertinya Natal seperti sebuah musim yang indah di akhir tahun, ya. Namun apakah sebenarnya kejadian di balik Natal itu, saudara? Ya, tentu saja Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus, juru selamat kita. Menurut Anda, apa pesan dari kelahiran Tuhan Yesus itu? Apa sih pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui Natal? Yang pertama, setiap kita berdosa, ada harga yang harus dibayar. Yang kedua, kita sangat berharga dan Tuhan sangat mengasihi kita. Yang ketiga, menunjukkan bahwa kita bisa hidup kudus dan taat. Saudaraku, itulah pesan Natal untuk kita semua, umat percaya. Sekarang mari kita ulas satu persatu pesan Tuhan ini. Yang pertama adalah setiap kita berdosa, ada harga yang harus dibayar. Seperti tertulis dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekilas ketika kita membaca ayat ini, mungkin kita merasa seperti ayat ini kurang pas untuk dibahas dalam tema Natal. Sepertinya ayat ini lebih pas dibicarakan pada tema Paskah, begitu ya. Saudaraku terkasih, Natal harusnya diisi dengan segala hal yang penuh sukacita dan euforia. Bukan hal-hal yang membahas dosa atau maut seperti ini. Pasti saudara berpikir begitu. Benarkah begitu? Nah, begini saudara. Ketika saya baru bertobat, saya ikut sebuah perayaan Natal dengan tema Black Christmas. Tema itu begitu menarik sehingga membuat saya bertanya-tanya, kenapa disebut Black Christmas? Saya lebih familiar dengan kata White Christmas seperti salah satu lagu Natal yang sering saya dengar, begitu ya. Setelah mendengarkan khotbahnya, akhirnya saya mengerti. Pendeta tersebut menjelaskan bahwa hari ini Natal tidak berarti jika Yesus tidak pernah mati di kayu salib. Apakah kita masih merayakan Natal jika Yesus tidak mati untuk manusia? Mungkin kelahirannya akan tidak jauh berbeda dengan kelahiran manusia-manusia lainnya. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Mari kita coba hayati dulu, ya. Hayati dulu alasan kelahiran Tuhan Yesus. Jadi alasan mengapa Yesus lahir di dunia adalah untuk mati, saudara. Nah, pertanyaannya adalah mengapa? Karena upah dosa adalah maut, maut adalah harga yang kita harus bayar setiap kali kita berdosa. Namun Tuhan yang penuh kasih karunia itu, anak manusia yang tidak berdosa itu menggantikan peran kita dengan mati di atas kayu salib. Saudaraku terkasih, Natal yang berarti kelahiran Yesus yang kita rayakan itu adalah akibat dosa yang kita lakukan. Jika ada orang yang menggantikan hukuman akibat dosa kita, bagaimana ya hidup kita? Masihkah kita akan terus bermain-main dengan dosa? Apakah kita akan melupakan kebaikan orang yang
mati untuk kita. Hari ini setiap dosa yang kita buat masih tetap ada harganya dan konsekuensinya. Saudaraku terkasih, Natal memberikan kita sebuah pesan yang sangat berharga, yaitu Bapa telah memberikan sesuatu yang sangat berharga yang tidak bisa dibayar oleh apapun, yaitu Yesus. Tertulis dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dia juga adalah Raja yang empunya langit dan seluruh alam semesta, merendahkan diri menjadi manusia, bahkan mati untuk ciptaannya. Ini adalah bukti bahwa Bapa telah memberikan yang terbaik. Lalu bagaimana seharusnya kita hidup? Mari kita juga berikan hidup kita untuk Tuhan. Itulah persembahan yang terbaik dan yang Tuhan inginkan dari kita, saudara. Seperti tertulis dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku terkasih, itulah renungan singkat pada kesempatan kita kali ini. Nantikan kelanjutan renungan ini esok hari di program dan jam yang sama dengan tema besar kita, pesan Natal untuk umat percaya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mau terus Tuhan bersimpuh di kaki-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak-Mu yang setia Tuhan. Kami mau Tuhan meninggalkan semua dosa-dosa kami Tuhan. Perbaharui hati kami Tuhan. Taruh hikmat-Mu Tuhan pada kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua telah berdoa. Haleluya. Amin. Bagi God lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.